Lalu ada CVKYN. Selanjutnya ada PT Merapi Utama Pharma. Lalu ada dari Brighton Real Estate. Lalu juga ada Beauty Medica, ada Andalas Permai Borneo. Lalu ada Gereja GPDI, lalu Amero. Lalu ini ada di Puskesmas Nabire Kota. Selamat siang, Nabire Kota. Ada Gereja GKKD. Lalu ada PT Indo Cahaya Wira Nusantara. Lalu juga ada Abalov KTC dan JGC. Ada juga dari rekan-rekan dari Grand Pangandaran. Selamat pagi Pak Boas dan teman-teman. Ada juga dari Good Personal Care. Selamat pagi Pak Oto dan seluruh tim. Lalu juga ada Beauty Cake Shop. Lalu ada Prudential Life Insurance. Dan terakhir ada dari Daihatsu. Terima kasih untuk setiap teman-teman dari setiap perusahaan yang sudah bergabung bersama kita. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mau sambut dari Bapak atau Coach Denny Tantono. Silakan untuk waktu dan tempat, saya persilakan Coach Denny. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih buat kehadirannya, ya, buat antusias untuk kita bersama-sama di pagi hari ini. Kita sama-sama mau belajar untuk bagaimana membangun spirit yang tetap kuat di tengah-tengah masa yang sangat sukar ini. Tapi saya percaya ada beberapa orang melihat ini adalah sebagai peluang, ada juga beberapa orang yang berkata bahwa ini adalah masa yang sangat sulit. Tetapi secara global dunia sudah mengakui memang terjadi sekali lagi banyak permasalahan. Ini tidak berdampak hanya kepada negara kita, tetapi ini berdampak kepada seluruh dunia. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang paradigma shift, bagaimana mengubah pola kita berpikir, bagaimana merubah cara kita memandang, sehingga kita bisa melihat berbagai macam peluang yang ada di sekitar kita. Ya, ada yang saya sebut dengan orang yang hanya melihatnya ke sisi yang betul-betul hanya negatif saja, tapi ada juga yang melihat dengan sisi yang positifnya. Dari setiap kejadian yang terjadi, kita bisa melihat apakah ada hal yang positif atau apakah ada hal yang negatif. Tapi banyak orang cenderung hanya melihat ke sisi yang negatif. Karena itu hari ini kita membutuhkan yang saya sebut dengan paradigma shift atau perubahan cara kita berpikir, perubahan cara kita melihat sesuatu. Nah, sebelum saya akan menyerahkan kepada Coach Conan yang akan membagikan di materi pertama, ya, bagaimana mengubah pola berpikir, saya mau cerita terlebih dahulu. Ini cerita yang sangat menarik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa ada seekor burung yang bisa terbang tinggi, itu burung Raja Wali. Burung ini adalah burung yang terbang itu bisa mengatasi badai. Ya, jadi kalau ada badai, beberapa burung-burung kecil yang lain itu sudah kabur. Nah, burung Raja Wali dia terbang tinggi naik ke atas awan, bahkan ke atas badai itu tersebut. Nah, satu ketika ini cerita berlangsung, burung Raja Wali ini bertelur, telurnya itu jatuh ke kandang ayam. Ya, lalu sampai di kandang ayam ternyata dikerami oleh seekor induk ayam. Nah, induk ayam ini mengerami sampai akhirnya telur ini menetas. Waktu menetas, Raja Wali kecil ini dilayani, diberikan makan sesuai dengan porsi seekor ayam. Setiap kali induk ayam ini memberikan makan kepada anak-anak ayam yang lain, Raja Wali ini juga mendapat part dan bagian yang sama seperti anak-anak ayam. Ya. Nah, akhirnya dia bertumbuh makin besar. Satu ketika anak Raja Wali ini melihat ada Raja Wali yang terbang begitu tinggi, lalu dia ngomong sama induk ayam. Dia bilang, "Ibu, saya melihat ada burung yang begitu terbangnya luar biasa tinggi. Apakah kita bisa seperti burung itu?" Lalu induk ayam ini bilang sama anak Raja Wali ini, "Nak, kita ini ayam. Jadi kamu jangan berpikir bisa terbang seperti seekor burung Raja Wali yang besar itu. Kita ini hanya ayam. Ayam itu hanya terbangnya paling tinggi 1 meter, kita turun lagi. 1,5 meter paling tinggi itu, udah paling top. Lalu kita turun lagi. Sudahlah, jangan pernah kamu bermimpi kamu akan terbang seperti itu." Nah, padahal Bapak Ibu tahu bahwa anak Raja Wali ini memiliki sebuah potensial yang sangat besar untuk bisa terbang tinggi, bahkan melakukan banyak hal yang luar biasa.
Tetapi karena mindset-nya dari awal, ya, karena pola dia berpikir, sudut pandang dia melihat, bahkan pola dalam dia bertindak, akhirnya yang terjadi adalah anak Raja Wali ini tidak akan pernah mengalami sebuah terobosan baru dalam kehidupannya, tidak akan pernah mengalami hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Karena itu hari ini kami berharap dengan materi yang kami bagikan ini, di tengah-tengah masa sukar, saya punya satu tagline begini, tetap tegar di masa yang sukar, dengan cara pandang yang baru, dengan pola pikir yang baru, itu akan membawa sebuah terobosan baru buat kita secara pribadi, buat kehidupan Bapak Ibu secara pribadi, juga buat perusahaan di mana Bapak Ibu berada. Karena itu, saya akan undang rekan saya yang luar biasa. Saya mengenal Conan ini dari lulusan di Berlin, Jerman. Jadi saya pastikan bahwa coach yang satu ini akan membagikan sesuatu yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua yang ada. Terima kasih untuk seluruh perusahaan yang hari ini join. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Karena itu, saya serahkan kepada Coach Conan untuk melanjutkannya. Thank you, Coach. Ya, thank you, Coach Denny, my brother, big brother untuk lebih tepatnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, semuanya satu kesempatan yang baik ya, bisa sharing, bisa berbagi. Ini hal yang sangat penting di tengah situasi genting, yaitu tentang paradigma. Saya perkenalan dikit, saya seorang trainer, jadi basicnya mirip ya sama Coach Denny, seorang trainer, seorang coach yang tujuannya sama, seneng banget mendorong dan menolong orang untuk maju. Orang untuk maju tuh butuh ditolong, butuh didorong. Tapi banyak orang nggak mau maju karena dia nggak ditolong tapi dirongrong. Ya, dan bukan sekedar dirongrong tapi ditodong. Ya, jadi merasa terancam. Akhirnya banyak orang yang nggak mau benar-benar maju. Ya, setiap trainer punya salam masing-masing. Ada yang bilang salam luar biasa, salam sukses. Kalau salam saya biasanya salam kuat. Ya, salam kuat Bapak Ibu semua, karena saya percaya keadaan nggak mungkin tambah mudah lah. Cuman kitanya yang harus tambah kuat. Ya, ada 8 hal penting untuk kita punya fondasi yang kuat dalam kehidupan. Salah satunya adalah paradigma. Ya, saya share screen sudah terlihat belum ya? Share screen-nya. Coach Edwin, udah aman share screen-nya? Udah ya? Silakan langsung dilanjut. Udah ya? Masih screen-nya sudah muncul ya? Oke. Oke, saya akan masuk ke materi karena waktunya 30 menit dan saya percaya 30 menit ini asal kita fokus, kita akan dapat banyak pencerahan. Tentang paradigm shift. Penting banget karena gini, ya, Stephen Covey, seorang guru besar, pengajar, dia bilang begini, kalau kita pengen membuat perubahan besar, ubahlah paradigmamu. Ya, saya sangat sepakat sekali, seringkali bukan orang-orang yang salah, tapi paradigma kita yang masih bermasalah. Seringkali bukan orang-orang atau situasi yang tidak baik, tapi paradigma kita yang masih harus diperbaiki. Cuman kita terlalu sibuk, asik, ya, atau terlalu sibuk untuk menjudge apa yang di luar kita. Nah, jadi penting sekali kalau paradigma kita tidak ganti, ya, kita nggak shift, paradigm shift, the same problem will happen. Cuman bentuknya mungkin bukan corona yang lain, kita akan terus gampang sekali lemes. Nah, paradigma ini mencangkup 3 hal, cara kita memandang sesuatu, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak. Artinya apa? Perubahan paradigma seutuhnya terjadi lewat cara kita memandang, cara kita berpikir yang diaplikasikan lewat cara bertindak yang berubah. Ada orang yang berpikir positif tapi tindakannya nggak positif, jadi dia orang positif yang negatif. Jadi paradigm shift tidak benar-benar sedang terjadi, Bapak Ibu. Ya, saya bertugas di sesi pertama, saya ingin memaparkan tentang cara pandang, pola pikir, ya, atau yang saya sebut dengan mindset. Ini penting banget. Ya, orang sibuk bangun aset, aset tanpa mindset bisa terpeleset. Ya, mindset penting, cara kita memandang sesuatu, cara kita memikirkan sesuatu, cara pandangnya berbeda. Sehingga masing-masing orang memaknai kejadian yang sama dengan makna yang berbeda, makanya responnya beda-beda. Sama-sama di PHK, tapi yang satu marah-marah, ngutuk-ngutuk, bahkan dia upload di sosmed yang nggak karu-karuan. Tapi yang satu di PHK, oh ya udah, berarti ini saatnya saya restart, saya harus melakukan yang terbaik, saya harus membuktikan bahwa bukan saya kehilangan pekerjaan yang baik, tapi perusahaan kehilangan karyawan yang baik. Saya harus do the best. Ya, ada orang mengalami hal yang sama, tapi memandang berbeda, sehingga responnya berbeda. Nah, kalau saya ibaratkan cara berpikir atau mindset seperti sebuah box atau kotak, ya, setiap kita ini punya box masing-masing. Ada kita taruh di kepala Bapak Ibu, box ketidakadilan.
Apapun yang terjadi, kita bilang nggak adil. Diomelin bos, nggak adil. Apa nggak? Padahal ada orang mengalami yang sama, nggak pernah bilang itu nggak adil. Nah, masalahnya, lewat box itu, kita memandang dunia ini. Cara pandang yang salah akan membuat kita kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau kita memandang bos cuma ngomel-ngomel aja, kita kehilangan kebaikannya. Padahal dia baik, masih menggaji kita, tapi kita sibuk, ya kan, memandang kenapa sih ngomel-ngomel nggak adil. Nah, dan menariknya orang senang sekali berkumpul dan berteman sama orang-orang yang boxnya sama, yang mirip aja. Kalau bisa sama-sama kita ngomongin nggak adil nih. Ya, dan tiba-tiba pas muncul orang dengan box berpikir berbeda, wah paling males diajak ngobrol tuh. Ya, kita bakal nggak demen gitu, so bijak loh, begitu. Atau either kita nyinyir sama tuh orang dan kita nggak gitu asik, orang lain ngomongin nih bijak banget sih. Atau kita mungkin kagum, keren ya, Coach Denny Tantono, keren banget ya bisa berpikir seperti ini, luar biasa bijak Pak. Itu box yang kita miliki, orang-orang yang suka menginspirasi orang, orang-orang yang kuat, box yang kita miliki, itu tidak dibangun dalam satu malam. Dalam satu seminar, tapi sebuah proses perjuangan sehingga kita punya box. Dengan box itu kita sampai ada di titik sekarang di mana orang-orang jatuh, kita tetap kuat. Ya, saya nggak selalu bicara tentang profit, tapi saya bicara benar-benar eksistensi kita. Kita tetap kuat, kita tetap bisa jadi berkat, kita bisa tetap menginspirasi orang. Nah, jadi penting sekali box kita sekarang seperti apa? Karena lewat box itu kita menjadi seperti sekarang. Bisnis owner sama karyawan boxnya beda. Makanya kalau karyawan hanya memakai box karyawan, ya selamanya dia akan jadi karyawan mungkin di level yang sama. Ya, nah ini penting sekali kita merubah cara berpikir kita. Nah ini menarik nih Vujicic ini. Saya penggemarnya, kayak hampir semua videonya di YouTube saya babat. Ya, saya menarik box seperti apa yang dia punya. Karena sales yang sukses dan sales yang biasa aja pasti punya box yang berbeda. Pasti punya struktur atau kerangka berpikir yang berbeda. Manajer yang berhasil, manajer yang insecure, itu punya box yang berbeda. Box atau bisa kita bilang juga sebagai frame, kerangka berpikir. Makanya kalau kita mau merubah seseorang, kita berurusan sama box di kepalanya itu. Makanya kita nggak bisa langsung menjudge, karena kita nggak tahu bagaimana proses terbentuknya box itu. Saya lebih tertarik, kenapa orang jahat gitu. Kenapa orang baper kok baper. Saya lebih tertarik, kenapa bisa seperti itu. Daripada seringkali kita langsung marah sama box seseorang karena sekedar box itu beda sama kita. Nah, Nick Vujicic menarik ini. Bagaimana dia berpikir box seperti apa yang dia punya sehingga dia jadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu. Orang yang jadi berkat, orang yang perkataannya membangunkan orang. Ya. Nah, bagaimana untuk membangun mindset? Ini siklusnya ya. Kita semua punya pikiran. Tapi seringkali orang tidak berpikir bagaimana dia berpikir. Dia mikir aja tanpa mikir. Masalahnya takutnya refleks pikiran kita negatif. Takutnya refleks pikiran kita itu unuseful. Jadi penting pikirkan cara kita berpikir. Takutnya ada orang banyak menyumbang pikiran ke kita, sehingga, contoh ya, ini saya contoh konteksnya negatif nih. Kita mikir kita bodoh gitu. Gue mah bodoh deh. Kebetulan orang, baik orang tua atau rekan atau bos bilang, lu mah bodoh. Akhirnya kita tangkap itu perkataan bodoh-bodoh itu, akhirnya kita mikir kita bodoh, dan akhirnya kita yakin kita bodoh. Mindset pikiran yang kita percayai, kita yakin kita bodoh. Akhirnya bodohnya meyakinkan banget sampai ke perilaku. Bodohnya benar-benar meyakinkan, bahkan dia mungkin melabel dirinya emang orang bodoh. Nah ini mengerikan ini, sudah jadi frame ini, udah jadi belief, udah atau disebut mental block. Akhirnya attitude-nya seperti itu. Akhirnya result-nya ya kita lihat, nggak tahu. Kalau dia anak sekolah ya akan mungkin kurang berprestasi. Kalau dia karyawan ya mungkin ya udah begitu-begitu aja. Ya, jadi penting sekali untuk result ini banyak hal ya. Kalau kita bicara karir, ya ini bicara achievement. Tapi kalau bicara rumah tangga atau pasangan, bicara hubungan kita, result-nya. Jadi Bapak Ibu, untuk kita punya result yang baru, penting harus punya caranya benar-benar mindset yang baru, sehingga kita punya belief yang baru, kita punya attitude yang baru, yang nanti akan banyak dibahas sama Coach Denny Tantono, itu tentang cara bertindaknya. Zaman sekarang semua bilang agile, ya. Tindakan ini harus cepat ini. Nggak ada pilihan lain, Bapak Ibu, ya. Belajar berenang lebih baik atau kita tenggelam ini di masa sekarang. Kita harus benar-benar sigap, benar-benar harus cepat,
Ya, belief apa yang kita percaya, sikap kita seperti apa, dan hasilnya akan berbeda. Nah, masalahnya ganti mindset ini kan tidak gampang ya. Ganti baju gampang, ganti mobil bisa, ganti rumah pun bisa, ganti pekerjaan juga gampang. Tapi ganti mindset ini bagaimana caranya? Ya, bagaimana mengusir mindset yang ada, mengganti mindset yang baru, bagaimana mind shift terjadi, sehingga sebagai modal terjadilah paradigm shift. Nah, ini akan saya bahas di sesi yang tidak panjang ini. Ya, yang saya harap Bapak Ibu fokus semuanya dan kita selesaikan secara jantan. Ya, oke. Nah, ini model saya bilang fit supaya pikiran kita tetap fit di tengah-tengah COVID. Ya, fit ini penting. Harus kita kuncinya dua, aware and manage. Aware and manage fit kita. F yang pertama. Ini bicara fokus, isi, tipe. Saya akan jelaskan satu persatu. Fokusnya harus benar, isinya harus benar, ya, dan yang terakhir tipe pikirannya harus benar. Fokus, isi, tipe. Ya. Yang pertama, fokus ini bicara orientation of mind. Karena setiap kita Bapak Ibu ada kecenderungan orientasi berpikir. Nah, orientasi berpikir kita kemana? Nah, saya akan tampilkan ini. Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat, jadi saya tidak maksud membelah kanan dan kiri dengan maksud kiri itu buruk ya, kanan itu bagus. No. Jadi saya sudah tekankan di awal, bukan kiri itu buruk walaupun ada kata-kata negatif, ada kata-kata di sana problem, ada past, tapi saya nggak artikan kiri itu buruk, kanan itu baik. Ini hanya kecenderungan berpikir. Ada orang cenderung berpikirnya negatif, cenderung berpikirnya positif, ya. Ada orang cenderung berpikirnya masa lalu, berpikirnya sekarang dan masa depan. Ada orang, saya pengajar karakter coach, ya. Ada orang emang gaya berpikirnya dia task oriented. Mikirinnya kaku bener, tas semua. Masalahnya dia nggak peduliin perasaan orang. Nah, ini saya nggak bilang baik buruk, tapi saya mau begini. Kecenderungan berpikir kita, apakah itu useful untuk Anda at the moment? Untuk pasangan Anda at the moment, kalau Anda pilih cara berpikir itu. Contoh, kalau kita cara berpikirnya cenderung negatif, apakah kalau dengan berpikir negatif, ya kita jadi antisipatif atau kita malah jadi intimidatif ke orang? Kalau jadi intimidatif, jadi moodnya turun, energinya jelek, jadi overthinking, nggak karu-karuan. Oh, saatnya sadari dan latihlah untuk berpikir positif. Latih untuk berpikir positif. Ya, sebenarnya negatif positif ini by konteks ya. Kalau kita seorang auditor, pas lagi ngaudit ya, ini konteks ngaudit Bapak Ibu, negative thinking is a good one ya. Karena nggak bisa kalau lagi ngaudit kita positive thinking, udah nggak usah tunjukin, gue yakin aman, udah it's okay semua, gue percaya, wah abis itu perusahaannya. Ya, kalau kita lagi jalan ketemu singa ya, yang lagi lapar, ya kalau bisa berpikir negatif di situ, at the moment karena useful. Kalau kita berpikir positif, kayaknya ini singa baik, kayaknya ini singa udah bertobat, wah abis kita dibabat. Ya, apakah kecenderungan berpikir yang kita pilih itu useful for us, for team at the moment? Ya, problem atau solution. Kalau dengan gaya kita yang berpikir problem membuat kita jadi antisipatif, ya jadi preparing is good. Tapi kalau dengan berpikir problem, jadi kita meletakkan diri kita sebagai victim, ya jadi unuseful. Misalnya manajer kan punya anak buah. Nah, emang nih anak buah gua masalah semua nih, emang apes banget. Nah, kalau kita gara-gara berpikir problem, kita menjadi banyak mengeluh. Jadi kita juga energi atau mood atau state kita juga kontraproduktif, ya. Udah saatnya kita berpikir yang lain. Mungkin kita ajak anak buah kita untuk sama-sama mikirin solusi, ya. Jangan berpikir masalah. Pas, ya kalau kita ada orang berpikir ke masa lalu, dia jadi bangkit. Tapi banyak juga yang berpikir ke masa lalu, dia jadi sakit. Kalau dengan berpikir masa lalu, kita jadi sakit. Oh, saatnya stop dan mulailah berpikir ke depan. Jangan berpikir ke masa lalu. Kalau dengan berpikir ke masa lalu, kita kalau ngomong sama pasangan kita, 8 dosa terakhirnya kita bawa-bawa dan membuat hubungan jadi nggak ngomong-ngomongan, ya, wah itu jadi mendingan diganti orientasi berpikirnya. Ya, tas sama yang satu lagi people, ya ini kecenderungan karakteristik orang. Ada orang task oriented. Ya kalau itu pas kita pakai membuat kita benar-benar bisa useful buat tim kita, buat kemajuan kita, perusahaan is good. Tapi ada fase-fase mungkin kita harus sedikit geser atau mungkin benar-benar menggeser at the moment untuk berpikir people.
tetap task, tapi jangan lupakan pendekatan people-nya juga. Misalnya menghubungi, misalnya ini lagi WFH ya, anak buah, yang kebetulan lagi libur, ya mungkin kita task-oriented, tapi jangan lupa dengan people-nya. Ini semua harus balance ini. Ya, controllable, uncontrollable. Kalau kita berpikir uncontrollable terus, ya, dan efeknya overthinking, dan akhirnya excuse, contoh ya, ada yang controllable, ada yang uncontrollable. Maksudnya apa? Ada yang namanya, contoh-contohnya, ada istilahnya bos galak, ada istilahnya dapat SP1. Ini dua hal yang berbeda ya. Bos galak itu uncontrollable. Tapi kita dapat SP1, itu controllable. Nah, kalau orang orientasi berpikirnya uncontrollable terus, akhirnya ujungnya jadi excuse, nggak melakukan tanggung jawabnya, ya nggak, unuseful. Kenapa lu dapat SP1? Ya, kamu kan tahu, bosku kan galak banget. Ampun deh, makanya dapat SP1. Lah, jadinya, padahal ada part di mana kita bisa do something. Takdir dan nasib. Takdir itu uncontrollable. Kita dilahirkan sebagai suku apa, ya. Kita lahir di keluarga seperti apa. Tapi kalau nasib, ya itu nasib itu, contoh ya, misalnya saya keturunan Tionghoa gitu ya. Lahir sebagai orang Tionghoa itu kan takdir. Tapi meninggal sebagai orang Tionghoa atau meninggal sebagai orang Indonesia atau meninggal sebagai orang Manado, meninggal sebagai orang Ambon yang seperti apa, menjadi orang Papua yang seperti apa, nah, itu nasib itu. Nasib itu di tangan kita. Ingat, manusia berkuasa, tapi Tuhan Maha Kuasa. Manusia berkuasa atas pikirannya, manusia berkuasa atas emosinya, manusia berkuasa atas will-nya, tapi Tuhan Maha Kuasa. Ini kalau bisa bekerja sama, kekuatan yang supranatural dengan usaha kita yang natural, waduh, great banget. Great banget. Karena Tuhan, saya lihat sih, dia rada abai sama hal yang kita bisa lakukan gitu. Ya kalau sekarang kita melakukan hal-hal bodoh, ya kita akan merasakan dampaknya. Mungkin Tuhan juga nggak halangi, karena kita berkuasa untuk stop it. Ya, nah ini fokus nih, ya fokus. Kuncinya kenali fokus kita, dan cek hasilnya apa. Kalau hasilnya tidak baik, ganti orientasi yang berikutnya. Fokusnya harus benar, Bapak Ibu. Orientation of mind. Yang kedua, bicara content of mind atau isi, fit ya. Isinya harus benar. Content of mind harus benar. Ya. Nah, ini tanggung jawab kita deh. Isi harus benar, bicara double R ini, referensi dan relasi. Ini dua hal penting ya. Referensi bicara BTP, bacaan, tontonan, pembelajaran hidup. Ini nggak ada lagi nih kita bilang, aduh saya emang nggak ada waktu baca buku ya. Ya kalau sampai kita benar-benar malas baca buku, ya bacalah rangkuman buku. Ada banyak sekarang rangkuman-rangkuman juga ya. Dan banyak sekali sekarang bacaan-bacaan yang membuat kita jadi produktif, jadi positif. Jadi gini, referensi membuat kita punya opsi berpikir. Opsi berpikir yang baru membuat kita punya opsi tindakan yang baru. Banyak orang tindakannya di situ-situ begitu-begitu aja. Karena referensi opsi berpikirnya gitu-gitu aja. Pas dicek, referensinya nggak ada. Ya, bacaan, tontonan, dan pembelajaran hidup. Saya nggak bilang pengalaman hidup. Banyak orang punya pengalaman hidup, mau susah, mau senang, tapi tetap nggak ada isinya. Karena dia nggak belajar. Ya, dia nggak belajar. Pengalaman hidup penting untuk diambil hikmahnya. Ya, saya ada, kalau Bapak Ibu follow my IG ya, itu saya ada IGTV 5 vitamin dari kegagalan. Wah, kegagalan ada vitaminnya, vitamin A, B, C, D, E. Ya, vitamin A bicara ambil hikmahnya. Banyak orang kegagalan diambil hati, akhirnya down. Ambil hikmah, ada hikmah yang bisa diambil. Ada perenungan positif yang bisa dilakukan. Berikutnya relasi. Relasi ini bicara pergaulan, sahabat, role model, komunitas. Ya, ini bicara support system. Pergaulan bicara body friend. Kita punya body friend, tapi kalau bisa kita selektif mana body friend yang bisa membuat kita lebih bersyukur, lebih positif. Ya, limitasi harus dilimitkan. Ya, mana bukan saya bilang jangan bergaul sama semua orang, tapi ada porsinya semua. Pergaulan ini bicara body friend, kalau sahabat ini bicara best friend. Ya, bersyukurlah kalau Anda punya sahabat yang bisa membuat Anda jadi semakin hebat. Bersyukurlah kalau Anda punya sahabat yang membuat Anda kalau salah cepat bertobat. Bersyukurlah kalau Anda punya sahabat yang kalau Anda sakit dia bisa jadi obat. Jangan sahabat yang menghambat ya, kalau bisa ya itu jangan ditinggalkan, tapi cari sahabat yang baru yang membuat Anda punya paradigma yang baru ya. Role model ini bicara mentor, friend. Penting punya mentor. Pak, saya nggak punya mentor, carilah maka engkau akan mendapat. Kadang mentor itu nggak usah kita bilang, oh misalnya Tung Desem Waringin, Mario Teguh,
ya, atau orang-orang yang kita nggak bisa jangkau. Kadang di sekeliling teman kita ada yang kita bisa akses jangkau kok, ya. Dan itu kita harus aktif cari. Ini bicara support system. Nah, referensi dan relasi ini kita harus pilih secara sadar di mana apa yang kita masukkan itu, ya, bacaan, tontonan, pembelajaran, pergaulan, semua yang kita pilih kita masukkan, ini mengarahkan kita jadi pribadi yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih upgrade, lebih dekat sama Tuhan kita, lebih dekat sama goal kita. Pak, boleh gak Pak nonton drama Korea? Saya emang nggak bilang nggak boleh, tapi bahwa kita lebih dekat nggak kalau nontonnya sampai 8 jam sehari, ya kan? Karena ada orang kan benar-benar sampai berjam-jam. Ini bukan masalah Koreanya. Anda mau nonton drama India atau drama Uganda, kalau selama Anda addicted, ya akhirnya membuat Anda nggak punya pikiran yang lebih kuat. Wah, gawat gitu. Ya, ini referensi dan relasi banyak orang abai. Karena tahu sih, ini kan common. Ya tahu sih Pak, BTP Pak. Tahu sih pergaulan, tapi ya udah gimana? Udah asik sih berteman sama dia nih. Bukan saya suruh tinggalkan, tapi batasi. Maksudnya batasi apa? Kita cari pergaulan yang lain, komunitas yang lain. Ya, biar kita punya added value. Referensi yang baru, relasi yang baru. Nah, ini PR kita nih, Bapak Ibu. Sehingga kita punya konten yang baru. Teko isinya teko dituang isinya kopi. Kenapa isinya kopi? Karena dalamnya kopi. Ya, isi kita akan menentukan pas kita ada masalah yang keluar apa sih sebenarnya? Respon kita, ya, respon kita, perkataan kita. Orang kalau respon dan tindakannya sangat nggak produktif atau tidak berguna atau salah wae, ya ini penasaran apa yang dia masukin sebenarnya. Yang terakhir, tipe berpikir kita. Tipe pikiran kita harus benar nih. Model of mind. Bapak Ibu mungkin pernah baca ya, ini teori yang udah cukup common. Kalau belum pernah baca, saya sarankan Anda baca. Ya, ini bagus sekali bukunya. Sangat bagus sekali tentang mindset. Ya, bukunya nggak gitu tebel, tapi kata-katanya asik. Ya, jadi kalau yang belum baca, ini saatnya harus baca ini. Ya, baca. Bagus sekali. Saya coba ngerangkum ya dalam waktu beberapa menit ke depan. Ada 2 tipe pikiran kita yang sekali lagi kenali dan kelola. Kita yang mana? Ya, ada orang yang gaya berpikirnya growth mindset, dilambangkan seperti pohon yang tumbuh terus. Ya, tumbuh terus berbuah. Growth mindset, dia orang yang menghargai proses, orang yang mau belajar, orang yang mau bertumbuh, orang yang adaptif, embrace yang namanya change. Tapi ada fixed mindset, pohon yang digembok itu tidak bertumbuh, yang ada kambuh. Ya, mindset yang fix. Nah, bedanya apa? Saya akan bahas. Nah, ini kan yang satu itu ya udah cenderung labeling deh. Ini fixed mindset kerjanya labeling. Ya, nah udahlah emang gue nggak bisa. Tanpa mencoba lebih keras, udah main nggak bisa aja. Karena dia labeling ke dirinya, kalau dia jadi leader bisa, ya. Tapi jadi leader yang label orang. Ah, dasar lu bodoh, bisa begitu. Masalahnya kalau kita sudah label orang bodoh, bahayanya kita jadi stop membuat orang itu pintar loh. Karena di mata kita ini orang bodoh. Nah, kalau orang growth mindset, dia responding. Dia berespon, dia percaya semuanya bisa berubah. Ya, but needs effort, butuh effort. Nah, kita yang mana nih? Cara berpikir kita nih. Ya. Yang fix atau yang growth, cara pandangnya berbeda, cara mereka memandang sesuatu beda. Nah, ini banyak di Google ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat. Cara mereka memandang skill berbeda. Kalau yang fixed mindset ya udah, either lu talenta itu udah terbawa dari lahir aja, udah begitu. Jadi jago dari lahir atau enggak. Tapi kalau growth mindset dia tahu, ya selama kita kerja keras pasti improve. Ngelihat tantangan. Yang satu ya akan ngehindarin. Ya, akan gampang give up, nyerah deh. Tapi kalau growth mindset, ya dia akan, wah, ini kesempatan ini. Kesempatan untuk bisa berkembang. Makanya fix sama growth mindset sangat terlihat jelas ketika sedang menghadapi OCD. Apa itu OCD? Obstacle, challenges, and difficulties. Kalau keadaan lagi sama-sama aja mungkin nggak gitu beda ya. Tapi pas ada tantangan, ketika ketidakpastian, hal baru, wah ini jadi beda nih. Kelihatan banget bedanya. Kita yang mana? Effort, kalau buat fix mindset, aduh udah deh. Kalau nggak perlu terlalu usaha, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Ya, harusnya kalau bagus ya lu nggak usah terlalu usaha banyak. Kan dari sononya bagus. Ya, semua itu kayak born with. Kalau ada feedback, wah ini fixed mindset dikasih feedback tuh bisa nggak suka itu, ya. Nggak suka, sebel, take it personal.
Tapi kalau growth mindset, feedback, makanya menarik di buku ini dibilang, seorang fixed mindset kalau cari pasangan hidup, dia cari yang terima dia apa adanya. Karena dia nggak suka kritik ya. Tapi kalau dia growth mindset, dia cari pasangan yang bisa kasih dia masukan, evaluasi dia. Nah, kita yang mana? Ingat Bapak Ibu, manusia ini dinamis, jangan khawatir, wah gue kayaknya fit mindset nih. Itu bisa berubah, karena karakter kita, mindset kita, emosi kita, mentalitas kita, itu bisa diubah. Orang baik bisa jadi jahat, orang jahat bisa jadi baik gitu. Makanya nggak ada yang abadi deh. Ini kita harus jaga terus setiap hari. Setbacks ya, ketika ada halangan, ketika ada kemunduran, fixed mindset akan nyalain orang lain, dan dia akan demotivasi. Tapi kalau orang-orang growth mindset, oke, saatnya harus berubah deh, pendekatan yang berbeda, coba lagi. Masih bersama saya, ya. Fixed mindset dan growth mindset, mereka bersuara dalam pikiran kita. Mereka bersuara dalam diri kita. Bukan cuma mulut, tapi pikiran kita juga ngomong sesuatu. Terutama ketika kita menghadapi situasi dan orang-orang yang sulit, yang susah. Nah, ini suara fixed mindset ini. Saya gagal. Wah, ini bukan keahlian saya nih. Wah, nyerah deh. Ini terlalu sulit. Bahasa Jermannya, Heseteing, ya, Mak. Susah banget ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Salah lagi, salah lagi. Hasil seperti ini udah cukup, udah puas, udah cukup deh. Nah, ini fixed mindset ini. Nah, kebanyakan orang ini begini. Kenapa? Karena fixed mindset ini enak, kita bisa kabur. Masalahnya kalau kita kabur, kan kita kekubur ya. Kita terkubur. Nah, ini suara growth mindset yang kita harus benar. Dia whisper. Kalau fixed mindset, teriak gini. Udah nggak bisa, udah nyerah. Udah stop aja. Ya kan? Nah, kalau growth mindset, saya gagal, saya belajar. Ini saya belajar. Nggak ada namanya gagal, yang ada pembelajaran, feedback. Ini bukan keahlian saya, menjadi bagaimana saya dapat mempelajarinya. Saya harus mempelajarinya lagi. Ya, saya menyerah menjadi saya dapat menemukan solusi lewat hal-hal yang pernah saya pelajari. Ini terlalu sulit. Ini memang butuh waktu dan usaha ekstra aja. Sudah tidak ada lagi yang bisa saya perbuat. Apalagi cara yang belum saya coba. Salah lagi, salah lagi. Saya emang harus belajar dari kesalahan masa lalu nih. Ingat, kesalahan harus menjadi pembelajaran. Kalau enggak, akan salah terus. Apakah usaha saya sudah maksimal? Nah, kita cenderung yang mana nih Bapak Ibu nih? Fixed mindset atau growth mindset? Tim kita lebih yang kayak mana? Ya. Nah, ini ada alat tesnya. Kalau Bapak Ibu tertarik, bisa hubungi saya. Nanti di terakhir saya ada kasih kontak saya, just DM atau WhatsApp ya. Nanti saya kasih tesnya gratis untuk bisa ngetes diri atau tim juga ya, bahwa kita fixed mindset atau growth mindset sih. Nanti alat tesnya mengukur hasilnya, kita cenderung growth atau growth mindset, kita atau cenderung growth fix, di mana growth mindset kita cenderung lebih besar dibanding fixed mindset. Fixed mindset kita lebih besar lebih dominan dibanding growth mindset kita, atau Anda fixed mindset. Tapi sekian lama saya mengajar dan mengobservasi tentang mindset ini, mindset manajemen ini, saya temukan bahwa tidak ada orang yang total growth mindset gitu. Atau total fixed mindset. Biasanya campuran aja. Walaupun Pak, hasilnya saya total growth mindset. Ya coba tanya sama istri Anda. Ya, mungkin di mata istri Anda, waduh Pak, suami saya growth mindset, fixed mindset banget, takutnya seperti itu. Ya. Jadi ada area-area di mana memang kita growth mindset banget. Kita kasih training, waduh kalau training sih growth mindset banget deh. Kalau seorang trainer misalnya ya, wah hasilnya nggak maksimal, saya belajar. Wah kok sulit, audiensnya emang butuh waktu dan usaha ekstra, belajar lagi. Tapi ada yang pas menghadapi pasangan hidup, wah fixed mindset, wah gagal deh gue udah. Nggak cocok, udah cerai kayaknya deh. Ya, ada orang pas menghadapi bos, atasan, fixed mindset banget. Tapi pas ngadapin pasangan, growth mindset. Ya, jadi ada area-area di mana kita mungkin fixed mindset. Makanya penting untuk mengenali ini. Nah, karena kita ada dua-duanya ini dengan komposisi yang berbeda-beda, penting untuk kita bisa men-switch ketika lagi muncul fixed mindset. Bagaimana cara fix-nya? Wah, ini semuanya deh kita bagikan habis-habisan ya. Yang pertama, ketika menghadapi situasi khususnya yang sulit, yang pertama adalah dengarkan suara fixed mindset Anda, karena nggak mungkin nggak kedengaran itu. Ketika keadaan sulit, fixed mindset teriak-teriak itu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua,
sadari kita punya pilihan lain. Oke? Fixed mindset membuat kita jadi mungkin takut gitu ya. Jadi ketakutan. Nah, sebenarnya rasa takut itu disadari, bukan diusir-usir. Jadi saya nggak gitu setuju kalau orang hilangkan rasa takutmu, buang rasa takutmu. Kok kalau orang yang tidak punya rasa takut sama sekali jadi orang yang sangat menakutkan loh. Itu bosnya bisa diajak berantem itu. Saya yang keluar atau bapak yang keluar. Bisa begitu. Ya kalau dia nggak punya rasa takut. Rasa takut diajak ngobrol aja. Takut nih gue deh. Kita ajak ngobrol aja ya. Rasa takut. Thank you buat alarmnya. Udah lu sampai sini aja, selebihnya sadari ada another choice yang membuat kita bisa lebih produktif, bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih unggul, dan mulai dengarkan growth mindset ngomong apa. Karena dia whisper ini. Ya. Kalau Anda baca penggemar Stephen Covey, Seven Habits, fixed mindset itu persis orang reaktif, kalau growth mindset persis orang proaktif. Kalau Anda penggemar Renat Kasali, fixed mindset itu persis orang-orang tipe passenger, penumpang dalam hidup, tapi growth mindset orang-orang tipe driver, pengemudi dalam hidup. Ya. Kalau Anda suka psikologi, fixed mindset itu persis seperti external locus of control, tapi kalau growth mindset itu internal locus of control. Ya. Fixed mindset kalau Anda suka baca Stephen Covey, habit ke-8, ya, fixed mindset itu seperti orang yang cuma dengerin egonya saja. Tapi kalau growth mindset dia mendengarkan nuraninya. Sampai sini udah mantep. Ini kenapa? Karena mind shift terjadi. Tapi kita harus melakukan sesuai apa yang suara growth mindset katakan. Paradigm shift terjadi. Paradigm shift terjadi. Kalau saya agak molor 3 menit boleh kayaknya. Karena di ini saya udah menit 28, sisa 2 menit. Tapi kalau nggak bisa, saya selesaikan dalam 2 menit ya. Intinya kita harus punya fokus, isi, dan tipe yang benar. Ya, fokus, isi, dan tipe yang benar ya. Boleh 3 menit lagi? Lanjut, boleh? Lanjut boleh ya. Iya. Karena saya orang cukup disiplin waktu, tapi kalau itu saya pasti izin. Ya. Jadi fokus, isi, fit. Nah, ini penting nih, di tengah Covid kita fit. Ya. Di tengah Covid begini, ya ini kita aplikasi dalam segala macam, mulai pikirkan cara kita berpikir. Fitnya kita pikirin lagi. Pas lagi ada Covid, kita cenderung kemana mikirnya nih? Ya, kalau kita dengan berpikir past, ya kalau kita dengan berpikir problem gini, kalau dengan kita berpikir problem, kita jadi orang yang panik nggak karuan. Beda panik sama be careful ya. Kalau be careful gini, kita habis dari luar, padahal pas sebelum keluar mandi ya. Pas balik, kita mandi lagi Bapak Ibu. Itu be careful. Tapi kalau panik, pulang mandi 11 kali. Wah, itu panik tuh. Ya, daripada gue sakit 11 kali gue mandi. Wah, sikat kawat. Wah, itu panik itu. Ya. Nah, kalau dengan berpikir problem, jadi kita nggak karu-karuan, ya, mendingan kita berpikir solusi. Nah, kita mikirnya kemana? Berpikir masa lalu, coba andai kata, jadi ingat tahun lalu. Wah, kalau gitu membuat kita nggak kemana-mana. Mendingan berpikir now and future. Now and future bicara hope for the best and prepare for the worst. Harapkan yang terbaik, tapi persiapkan yang terburuk dong bisa terjadi. Ya, orientasi kita kemana nih? Kita tengah Covid seperti ini. Intinya yang useful. Controllable, uncontrollable. Ada namanya pandemi, ada namanya kena corona. Pandemi atau wabah itu uncontrollable. Tapi kalau kita kena corona itu ada part controllable. Mungkin kita main keluar, ya, lalu cuek aja, nggak pakai hand sanitizer, megang semua, ya itu deh. Ya, ada part controllable-nya. Nah, di masa sekarang yang kita sama-sama punya adalah waktu lebih banyak. Pastikan di checklist deh. Bacaan-bacaan di checklist. Anda bisa tanya, minta referensi Coach Denny Tantono, Coach Edwin, atau saya. Kita kasih bacaan-bacaan yang Anda harus baca lah. Bagus untuk Anda baca. Malah saya senang kalau orang baca, orang ceritain ke saya. Ya, karena tiap orang baca tuh, karena kita kan orang adult, udah dewasa ya, kita punya self concept. Apa yang kita baca itu udah jadi uniqueness masing-masing tuh. Maka saya senang dengan orang baca buku terus cerita ke saya. Ya, tontonan, wah ini IG Live banjir ini. Ya, Zoominar dari yang ini free nih, ya, yang free, yang berbayar juga murah-murah. Ya, jangan sampai kalau wah dicas 100.000 nih, nggak mau deh, ya 100.000 Bapak Ibu, kita jadi punya opsi yang punya referensi yang membuat kita punya opsi dan membuat kita punya kualitas aksi yang beda kan, waduh nggak terbayar. Ya, pergaulan sahabat, makanya saya lebih suka istilah physical distancing, bukan social distancing. Karena ya physical distancing tapi social connecting ya, tetap terkonek sama orang-orang yang bisa beneran kasih kita support atau added value.
Nah ini, bayangin deh, yang keluar di tengah-tengah COVID ini fixed mindset. Aduh, ya sangat nggak produktif deh. Pastikan yang keluar di tengah-tengah sekarang ini growth mindset. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini kan banyak yang business owner, leaders, pemimpin. Saya nggak tahu, Anda harus kenali anak buah Anda seperti apa. Dan ingat, ditolong dan didorong untuk mereka punya growth mindset deh. Ciptakan environment-nya. Ajak untuk belajar, ajar untuk belajar. Stop menyalahkan, stop melabel. Sehingga lingkungan itu membentuk suasana growth mindset. Ya, biar kita semua punya fit yang baik di tengah masa-masa COVID seperti ini, dan kita jadi orang-orang yang terus maju ya Bapak Ibu ya. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, pikiran kita itu tanggung jawab kita. Ingat, tabur pikiran, kita akan menuai yang namanya tindakan. Tabur tindakan, kita akan menuai yang namanya kebiasaan. Tabur kebiasaan, kita akan menuai yang namanya karakter. Tabur karakter, kita akan menuai yang namanya masa depan. Orang yang masa depannya seolah butek, ya, cek aja karakternya. Cek lagi aja kebiasaannya. Cek lagi aja tindakannya. Cek lagi aja mindsetnya. Berarti cek lagi apa? Fitnya. Orang yang pesimis, negatif, fitnya udah pasti nggak karuan. Fokusnya very unuseful. Lalu isinya juga sangat tidak membawa dia lebih maju lagi. Suara yang dia dengar juga suara-suara fixed mindset. Ingat, yang bisa membuat kita berubah mindsetnya ya diri kita sendiri ya. The power of you. Jadi ya kita butuh didorong orang, ditolong orang, tapi nggak ada artinya kalau kita sendiri nggak nolong diri kita dan tidak dorong diri kita sendiri. Semoga bermanfaat 33 menit yang saya bagikan. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Coach Denny Tantono. Thank you waktunya. Oke, thank you Coach Conan. Thank you banget buat apa yang dibagikan. Nah, saya akan menyambung langsung saja. Saya akan langsung menyambung dari apa yang sudah dijelaskan oleh Conan. Ini akan terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi bicara tentang paradigma itu sendiri, mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah beberapa kali pernah training dengan kami sudah jelas sekali bahwa paradigma itu adalah cara kita memandang sesuatu, lalu ditambah dengan pola berpikir, itu akan menentukan tindakan kita. Tindakan yang muncul hari ini bukan hanya ditentukan dari, oh ya kita kayak zombie ya, nggak ngerti kenapa kok saya bisa bertindak seperti ini, saya tidak percaya ada hal itu terjadi. Jadi semua hal yang kita kerjakan hari ini tergantung dari apa yang ada di sini. Ya, apa yang ada di pikiran kita dan bagaimana kita memandang sesuatu itu akan menentukan tindakan-tindakan nyata yang akan kita kerjakan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya mau memberikan sebuah rumus buat Bapak dan Ibu semua. Saya mau memastikan bahwa untuk mengingat ini jangan pernah melupakan, ini adalah sebuah rumus yang saya pastikan bahwa Anda semua betul-betul mengerti. Nah, ini pasti masih mengingat apa yang mungkin pernah diajarkan. Jadi ini satu rumus bagi rekan-rekan yang belum mengerti atau belum tahu, saya akan berikan. Ini rumus, saya menyebutnya dengan key of success dari kehidupan saya secara pribadi. Jadi rumusnya adalah stimulus ditambah respon sama dengan hasil. Apa itu stimulus? Apa itu respon? Dan apa itu hasil? Stimulus adalah sebuah kejadian, suatu kondisi yang terjadi, yang pengaruhnya, jadi stimulus ini pemicu, yang pengaruhnya berhubungan dengan saya. Jadi kalau ada kejadian, ada situasional yang terjadi, tetapi tidak berhubungan dengan saya tidak menyebut itu sebagai stimulus. Itu hanya kejadian biasa saja. Tetapi stimulus itu terjadi kalau ada efeknya ke saya. Biasanya saya memberikan sebuah contoh. Kalau ada orang lagi tabrakan di tengah jalan, yang nolongin sudah banyak. Waktu Anda lewat, Anda lihat, oh yang nolong udah banyak. Saya pastikan ada motor kecelakaan, gak bakal Anda turun. Ya, tidak mungkin Anda turun. Kenapa? Karena yang nolongin sudah banyak dan mungkin saya nggak kenal. Tetapi kejadian yang sama, ada motor kecelakaan, yang tolongin sudah banyak, tetapi waktu Anda lewat, ternyata itu orang yang Anda kenal. Saya juga pastikan bahwa Anda akan segera turun. Kenapa? Apa? Situasinya sama. Sama-sama ada yang jatuh naik motor dan yang nolongin sudah banyak. Tetapi yang membedakan kenapa situasi kedua Anda bertindak, karena ada pengaruh ke Anda. Ada stimulus, ada pemicu yang membuat Anda berespon. Nah, ditambah respon sama dengan hasil. Stimulus ditambah respon sama dengan hasil. Respon itu apa?
Respon itu adalah tindakan yang saya kerjakan pada saat stimulusnya datang. Saya bertindak apa? Saya mengambil hal apa dari kejadian ini yang akan saya lakukan? Itu saya sebut dengan respon. Sama dengan semua orang akan mengincar hasil. Siapapun yang kita lakukan, siapapun yang kita kerjakan, apapun yang kita kerjakan, dan siapapun kita pasti akan mengincar ujung terakhirnya adalah hasil yang maksimal. Kalau stimulusnya itu positif, orang-orang sekitar Anda mendukung, tetangga mendukung, keluarga mendukung, orang di kantor mendukung, tetapi saya punya respon, tindakan negatif terhadap dukungan itu. Saya malah berkata begini, wah ini jangan-jangan pasti ada sesuatu nih, kenapa kok dia begitu nih sama saya? Bawaan di pikiran saya terus negatif, negatif, negatif. Hasil akhirnya apa? Saya berani pastikan hasil akhirnya pasti akan negatif. Tapi sebaliknya, kalau stimulusnya negatif, kondisinya negatif banget, tidak ada yang mendukung, saya lahir dari keluarga yang mungkin bukan orang yang berada, saya punya 1001 keterbatasan yang terjadi, tetapi situasi itu membuat Anda tetap berespon positif. Saya melihat sesuatu yang positif, saya memandang dengan sesuatu yang positif, saya mempunyai pola pikir growth mindset, yang terjadi adalah hasilnya saya pastikan positif. Walaupun waktu Anda berespon benar, tidak langsung kelihatan hasilnya, tetapi saya pastikan responnya akan tetap positif. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat ya, kalau stimulusnya negatif, respon saya negatif, hasil akhirnya akan apa? Hasil akhirnya saya berani pastikan hidup kita akan berantakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, sebelum saya akan lanjut ke agility advantage, jadi bagaimana pola pikir ini dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, saya mau memastikan bahwa kita punya pilihan untuk memilih berespon dengan benar. Memilih berespon dengan positif. Saya beri contoh lagi. Ada seorang ayah pengguna narkotika aktif, punya 2 anak. Anak yang pertama jadi bandar narkoba, anak kedua jadi pengacara. Anak pertama ditanya, kenapa kamu jadi bandar narkoba? Ya jangan kaget dong, Pak. Orang tua saya pemakai narkoba. Saya harus lebih hebat dari orang tua saya. Saya jadi bandar narkoba. Oh iya, nggak salah. Jawaban dia nggak salah. Tetapi yang kedua, anak kedua ditanya, kenapa kamu jadi pengacara? Padahal bapak kamu narkoba. Dia menjawab, Pak, kenapa saya harus jadi pengacara? Udah jelas-jelas saya ngelihat bapak saya narkoba, nggak ada masa depannya, dan hidupnya jadi suram. Ya mendingan saya mengambil sebuah keputusan untuk bertindak dengan benar. Situasinya sama. Situasinya sama. Sama-sama memiliki orang tua atau situasional yang sama. Tetapi responnya bisa berbeda. Karena itulah hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu hari ini yang hadir dalam interaktif online seminar kami, bahwa salah satu pondasi yang penting adalah bagaimana Anda berespon. Situasi di seluruh Indonesia sama, semua mengalami yang namanya pandemi corona ini. Tetapi respon kitalah yang sebenarnya akan menentukan hasil akhirnya maksimal atau tidak maksimal. Itulah yang kita mau sepakati terlebih dahulu. Ya, karena saya percaya dengan respon yang benar akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, kalau itu kita akan masuk menuju ke materi selanjutnya. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Kalau saya sudah memiliki pola pikir yang benar, dan kita sudah dengar dari apa yang Conan tadi katakan tentang mindset yang benar. Nah, kita melihat agility advantage, keuntungan dari kalau kita ini siap. Agility itu apa sih? Agility adalah sebuah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa dia harus kehilangan sebuah keseimbangan. Artinya, waktu dia belok, dia akan mengalami yang namanya kejatuhan dan lain-lain. Tidak. Kenapa? Agility adalah kemampuan orang dalam melihat sesuatu dan langsung dia berespon dengan cepat dan tepat. Nah, pertanyaannya, apa sih keuntungan dari agility? Kalau kita punya sikap, kita punya cara, kita punya kelincahan, kita punya agility dalam diri kita dan hidup kita. Pertanyaannya, so benefitnya apa, Pak? Apa yang bisa saya terima? Nah, dengan Anda mengkombinasikan yang namanya dengan growth mindset, growth mind, lalu Anda kombinasikan dengan skill mastery,
dan Anda bisa kombinasikan dengan market knowledge, itu akan menghasilkan agility. Jadi, agility itu akan didapat dari mana? Agility itu, ya, kelincahan dan kemampuan Anda untuk memanuver dengan cepat, dapatnya dari mana? Datangnya dari kombinasi antara growth mindset, kombinasi antara skill mastery, dan kombinasi antara market knowledge. Kalau growth mindset dikombinasikan dengan skill mastery, Anda akan melihat bahwa ternyata itu akan match, ya. Fulfill, Anda akan melihat bahwa kepenuhan, ada sesuatu yang Anda sudah, oh ya, saya bisa capai ini. Apa itu sih skill mastery? Skill mastery adalah kemampuan seseorang dalam menguasai berbagai macam keahlian atau keterampilan. Zaman dahulu kala ada sebuah statement yang berkata alon-alon asal kelakon. Betul ya, saya untuk bapak-bapak dan ibu yang mungkin dari Jawa sudah tahu ya, bahwa alon-alon asal kelakon ini begitu sangat terkenal, bahwa pelan-pelan yang penting sampai selamat. Nah, sekarang ini nggak bisa. Setiap kita harus memiliki pola pikir yang berubah sekarang. Perubahan zaman begitu cepat, karena itu orang dibilang dulu nggak bisa multitasking, saya cuma bisa satu ini aja yang saya kerjakan. Tidak, ya, kita harus punya skill mastery yang cukup baik. Artinya ada beberapa kemampuan kita dalam menguasai berbagai keahlian dan keterampilan itu sangat dibutuhkan saat ini di tengah-tengah kondisi seperti ini. Lalu yang kedua, market knowledge. Ini adalah pengetahuan tentang situasi pasar yang terkini. Kondisi pasar sekarang ini seperti apa, kondisinya bagaimana, ini analisanya harus dilakukan. Kalau Anda tidak melakukan analisa, Anda nggak akan pernah menghasilkan apa-apa juga ya. Jadi growth mindset harus diiringi dengan beberapa, dikombinasikan. Jadi growth mindset kalau dikombinasikan dengan market knowledge, itu akan mendapatkan sebuah fokus. Anda sudah siap untuk berubah, lalu Anda lihat pasarnya seperti apa, nah ini hasilnya akan luar biasa. Nah, skill mastery dan digabungkan dengan market knowledge, itu akan menjadi fleksibilitas yang tinggi. Kita akan bisa manuver dengan cepat. Nah, 3 kombinasi ini, waktu Anda kerjakan dengan tepat, itu akan menghasilkan agility. Kelincahan yang Anda bisa kerjakan, yang Anda bisa lakukan, dan ini akan membuat Anda sangat cepat dalam melakukan manuver-manuver. Nah, pertanyaannya begini, untuk mengembangkan growth mindset, apa yang harus saya kerjakan? Soalnya kita melihat bahwa agility ini betul-betul sangat dibutuhkan. Kenapa? Ada beberapa orang yang datang sama saya, baru kemarin kalau nggak salah ada satu business owner bilang sama saya begini, Pak, saya ini bisnisnya penyewaan alat-alat kamera. Nah, kalau mau dilihat, semua acara yang nyewain kamera ini udah nggak ada yang jalan, Pak. Mau wedding kayak, mau acara apapun ini semuanya sudah berhenti. Dia bilang. Nah, saya tanya dia, apa yang kamu lihat? Di tengah-tengah kenegatifan, apa yang kamu lihat? Lalu dia melihat begini, ini kemarin saya mendengar beberapa fotografer saking sudah tidak lagi bisa bertahan, mereka menjual aset-aset mereka. Dari fotografer yang punya 3 kamera, dia jual 1 kameranya atau 2 kameranya, disisain tinggal 1. Nah, ini menjadi salah satu yang dia lihat hal yang positif. Loh, kok bisa kamu melihat hal yang positif? Iya, Pak. Dengan dia menjual kamera, artinya begitu saya bertahan dengan kondisi yang sekarang, begitu corona ini lewat, ini mereka akan butuh kamera yang harus saya support, Pak. Malah saya melihat ini ke depan bisnis saya, pas itu sudah lewat, kamera saya akan habis semua bisa disewa sama orang. Karena kondisinya fotografer sudah mengalami banyak keterbatasan. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Saya sedang membangun ya komunikasi dengan para fotografer ini dan memastikan bahwa saya menyiapkan apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, jadi ada hal-hal positif yang dia bisa lihat. Bagaimana caranya sekarang membangun growth mindset Anda? Saya memberitahukan kepada Anda ada 8 cara bagaimana membangun growth mindset yang baik. Cara pertama itu adalah improve your self-awareness. Jadi yang paling pertama adalah Anda harus bisa mengevaluasi diri Anda, mengimprove ya, apa-apa saja sih yang dibutuhkan, apa-apa saja sih yang kurang dari diri saya. Lalu yang kedua yang Anda bisa kerjakan adalah fokus. Seperti tadi Conan sudah katakan, bahwa salah satu yang penting adalah di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita punya luang waktu yang cukup panjang dan cukup banyak. Karena secara jujur, ya bisnis mengalami penurunan banyak sekali, waktu juga banyak sekali yang bisa kita miliki, ya di tengah-tengah kondisi ini. Ini waktunya
kita fokus pada continuous personal improvement kita. Apa skill-skill yang dibutuhkan sih? Apa sih yang harus dilakukan? Sekarang ini hampir semua ya vendor training, perusahaan training membuka kelas-kelas baik yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Anda bisa tahu, yang berbayar pun sekarang rata-rata murah sekali. Ada yang 50.000, ada yang 75.000, ada yang 100.000. Ya, ini waktunya Anda menyisihkan untuk melakukan pembangunan di dalam diri Anda. Kenapa? Kalau Anda training di jam-jam yang biasa, ya di waktu-waktu tidak ada corona terjadi, itu satu orang bisa trainingnya bayar 500, 700.000 paling murah, ya bahkan 1,5 juta. Nah ini adalah satu kesempatan apa yang mau Anda improve dalam diri Anda. Nah jangan meratapi, waduh saya kena nih, saya kena. Itu nggak akan menyelesaikan apa-apa karena respon Anda lah yang akan menentukan hasil akhirnya maksimal atau tidak maksimal, Bapak Ibu. Karena itu, ini waktunya Anda lahap semua pembelajaran dan apa yang ditawarkan. Sekarang ini waktu yang paling tepat. Kenapa? Semua perusahaan training menawarkan berbagai macam materi pengajaran yang Anda bisa improve. Nah, apa yang menjadi kebutuhan Anda? Cari tahu dan mulai improve diri Anda. Lalu yang ketiga, Anda bisa melihat challenge sebagai sebuah opportunity. Ya, jangan sampai tantangan itu Anda jadikan sebuah situasional yang dimana Anda blaming. Jadi ada 1001 alasan untuk Anda menyalahkan situasinya. Jangan. Jadikan sebuah challenge ini adalah opportunity. Ada opportunity apa? Ya, saya tidak menampik bahwa memang secara grafik kalau kita bicara tentang omset dari company termasuk di Maxima Impact Indonesia sendiri, apakah mengalami penurunan, Pak? Saya bisa katakan jujur, ya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya, ada beberapa yang mungkin Bapak Ibu tahu bahwa kita harusnya bertemu, ada beberapa teman-teman di Makassar harusnya kita bisa training di Makassar, dan beberapa training-training yang harusnya berjalan sampai 6-7 bulan ke depan, itu bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Nah, tapi apakah saya akan menyalahkan situasinya? Nah, ini yang tidak boleh kita miliki dalam mentalitas yang kita punya hari ini. Karena itu, jadikan ini sebuah challenge. Malah saya langsung melakukan sebuah challenge untuk berpikir apa nih yang harus dikerjakan, langkah apa yang harus kita kerjakan, bahwa kita tetap eksis. Karena saya percaya begini, badai pasti berlalu, ya, badai pasti berlalu. Malah di tengah-tengah tantangan yang begitu luar biasa, kita akan bisa menikmati dan berselancar di tantangan itu. Itu adalah hal yang luar biasa. Saya kasih tahu bahwa Bapak Ibu tahu ada seorang anak iseng-iseng dia melihat ada kepompong, ya, ada ulet yang lagi mau keluar, berusaha, ini kepompong ulet yang sedang mau keluar, berusaha berubah menjadi kupu-kupu. Nah, apa yang terjadi? Seorang anak ini ngelihat, kasihan banget ya, ini ulet berusaha keluar, tapi nggak bisa-bisa keluarnya, dia pelan-pelan, tapi aduh, anak ini nggak tega, akhirnya dia lari ke dalam, dia ambil gunting, lalu dia gunting itu kepompong, dan jatuh langsung ke bawah. Sampai di bawah, anak ini berharap, ulat ini berubah langsung terbang menjadi kupu-kupu. Alhasil waktu diperhatikan, ternyata tidak berubah sama sekali. Malah yang ada adalah ulat ini menjadi mati. Nah, ternyata setelah diteliti, ulat berubah menjadi kupu-kupu itu, di saat dia berusaha keluar dari kepompong yang begitu sempit mengekang dia, begitu keras mengekang dia, untuk dia berusaha keluar, dia mengaktifkan seluruh jaringan yang ada di dalam tubuh kupu-kupu ini untuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, pada waktu prosesnya itu digunting, yang ada kupu-kupunya mati. Nah, begitu juga dengan kita. Anda harus melihat bahwa challenge ke depan adalah sebuah opportunity, bukan sebuah hal yang harus kita blaming. Ya, sekarang ini mau blaming siapa? Ya, kadang-kadang saya melihat bahwa terjadi perdebatan secara global antara Amerika dan China. Ya, Amerika blaming China, China juga balik lagi ke apa yang didapatkan, yang tidak ada. Mereka saling blaming saja gitu ya. Nah, lalu yang keempat, Anda harus melakukan different learning tactics. Nah, sekarang ini untuk membuat growth mind Anda bertumbuh, pakai. Nanti saya akan kasih tahu, saya akan memberikan contoh-contoh taktik seperti apa, learning seperti apa yang bisa dirubah nih. Oh ya, ini harus dilakukan gini. Kita ini nggak ada panduan, ya Bapak Ibu. Panduan mengalami ini semua nggak ada yang tahu, bahwa nggak ada yang mempredik, walaupun kita tahu ya Bill Gates pernah mempredik akan terjadi pandemi karena dia bilang bahwa akan menghancurkan dunia bukan lagi nuklir tapi pandemi yang tidak kelihatan, tapi itu akan menghancurkan dunia.
tetapi tidak ada rumusan atau kamus yang baku pada saat ini terjadi, apa yang harus dilakukan? Tidak ada. Karena itulah growth mindset kita ini harus dipakai untuk memiliki beberapa taktik, termasuk di company. Kalau Anda tanya saya, ada beberapa orang yang luar dari sini langsung telepon saya, ada beberapa businessman telepon saya lalu bilang, Pak, ini taktik apa yang harus dilakukan? Kalau Anda tanya saya panduan dasar, kita memang tidak akan pernah memiliki panduan dasar. Tapi kita bisa memikirkan apa-apa langkah-langkah yang harus kita kerjakan, karena bisnisnya kurang lebih secara develop, kita harus mulai develop dan langkah apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa keluar dari kondisi-kondisi seperti ini. Nah, nomor 5, growth with others. Jangan lupa kita tetap butuh orang lain. Saya sangat setuju yang tadi Conan sudah katakan. Physical distancing, yes, but social connecting itu harus setiap hari. Anda harus tetap connect, ya, bertumbuh dengan orang-orang yang ada di dalam tim Anda. Ya, Anda sebagai manajer, business owner, jangan pernah berpikir bahwa ya dengan kondisi seperti ini. Ada satu company yang bilang, ditanya gini, Pak, Bapak company-nya sudah berdarah-darah, kenapa nggak pecat-pecatin karyawan? Dia bilang, saya sedang bertahan. Kenapa? Pada waktu nanti saya lewati pandemi ini, di saat semua orang sudah kolaps, saya tetap siap. Karena pada waktu Anda nggak ready, ya Anda akan ketinggalan, Pak, Bu. Jadi, orang-orang tetap penting, grow with others, ya. Lalu kita akan lihat yang nomor 6 adalah take ownership over your attitude. Nah, ini yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu punya spirit yang saya sebut dengan sense of ownership-nya itu sangat kuat. Jadi ownership ini adalah sebuah attitude. Jadi walaupun perusahaan ini bukan punya saya, tetapi Anda harus berpikir seperti seorang owner berpikir. Walaupun yang nantinya mungkin kita berpikir bahwa saham aja nggak ada di company ini. Nah, sense of ownership ini harus kita miliki, Bapak dan Ibu, karena inilah sebuah attitude yang harus kita punya. Jadi sense of ownership, saya begitu tertarik ya dengan Kentucky sebenarnya. Kentucky Fried Chicken itu dari dulu mereka sudah menanamkan spirit sense of ownership yang begitu kuat. Bedakan dengan sense of belonging. Sense of belonging adalah rasa kepemilikan ya. Kadang-kadang karena saking merasa kepemilikan, pulpen kantor, jadi pulpen kita di rumah. Lalu saking merasa kepemilikan ya, nanti barang-barang di kantor yang harusnya dipakai buat kantor kita bawa pulang ke rumah. Makanya saya tidak menggunakan sense of belonging, tapi saya menggunakan sense of ownership. Bagaimana setiap kita harus punya ownership yang kuat. Layaknya Bapak Ibu bekerja sebagai owner dari company di mana Bapak Ibu ada. Nah, ini harus dibangun, harus di-maintain dengan baik. Nah, ini akan membangun growth mindset Anda. Ini akan terus berpikir, karena cara berpikir owner, cara berpikir staff akan berbeda. Nah, saya mengajak Anda, sebelum kita menjadi business owner, kita harus punya pemikiran yang sama seperti owner. Gitu. Lalu yang ketujuh, masukan dari orang, think of it back as a gift. Jadi, masukan dari orang lain itu dianggap sebuah, gift, sebuah masukan yang berharga. Nah, jangan sampai ini adalah salah satu yang membangun growth mindset kita. Orang kasih inputan ke kita, kita sudah blocking duluan. Kamu jangan ngomong sama saya, siapa kamu? Saya bisa belajar dengan siapapun, sekalipun itu orang paling bawah pun. Beberapa waktu lalu saya ngomong dengan orang-orang di level paling bawah, bagaimana mereka lihat hidup. Saya belajar banyak dari apa yang dari kalimat-kalimat yang dia keluarkan, dari cerita-cerita yang diceritakan, saya belajar banyak. Jadi kita bisa belajar dengan siapa saja. Dan terakhir, nomor 8, remember that brain keep evolving. Otak ini akan terus bertumbuh. Ya, otak ini akan terus maju. Di sebuah stasiun televisi, ya, di sebuah channel, itu kalau nggak salah channelnya, Net Geo, ya, dia menceritakan ada sebuah program yang disebut dengan brain game. Brain game, ya. Brain game ini ada seorang yang jago naik sepeda, dia memberitahukan bagaimana fungsi otak kita. Ada orang hebat sekali naik sepeda, dia naik sepeda, BMX diputer-puter ya, sepeda BMX itu bisa diputer-puter, bisa muter balik, lompat sana sini, wah hebat sekali. Sampai akhirnya di challenge untuk ngerubah. Kalau sepeda kita belok kanan, ini belok stangnya ke kanan, roda kita ke kanan. Kalau kita ke kiri, roda kita ke kiri. Nah, ini dirubah. Kalau kita belok ke kanan, rodanya belok ke kiri. Stang kita belok kiri, rodanya belok kanan. Nah, ahli sepeda BMX ini disuruh naikin sepeda itu. Jalan 1 kali goes aja susah.
Nggak bisa dia, betul-betul nggak bisa. Padahal dia adalah seorang ahli sepeda. Nggak bisa sama sekali. Nah, luar biasanya, sepedanya dikasih bawa pulang, lalu seminggu kemudian, dia kembali. Pengen lihat apakah berhasil atau tidak. Setiap hari si orang yang naik BMX ini terus latihan. Dan ternyata seminggu kemudian waktu dites, dia mulai bisa mengendarai sepeda yang tadinya stangnya ke kanan, harusnya rodanya ke kanan, ini stangnya ke kanan, rodanya ke kiri. Nah, waktu dikasih sepeda yang normal kembali, yang stangnya ke kanan, rodanya ke kanan, dia agak gugup sebentar, tetapi dia akan sangat cepat beradaptasi. Tidak sampai beberapa menit, dia akhirnya bisa mengendarai lagi. Dan hari ini dia punya keahlian yang berbeda. Ditambah satu keahlian lagi, yaitu mengendarai sepeda, kalau stangnya ke kanan, rodanya ke kiri. Nah, jadi ini kita sedang lagi bertumbuh, Bapak Ibu. Sampai kapan? Terus sampai kita kembali kepada yang kuasa di atas. Karena itu, terus bangun growth mindset Anda. Ya, saya akan lakukan dengan cepat. Nah, ini adalah skill mastery. Nah, di skill mastery ini, saya mau Bapak Ibu tahu sebenarnya, apa-apa saja sih yang dibutuhkan di tahun 2020 ini. Ada top 10 soft skill dan ada top 10 hard skill. Ya, ada top 10 soft skill, ada complex problem solving. Ini soft skill yang sekarang lagi in ya. Kenapa? Problem solving sudah in di mana-mana. Tahun lalu juga kita butuh yang namanya problem solving. Tapi bagaimana menyelesaikan yang disebut dengan complex problem solving ini yang sangat penting. Nah, ini saya nggak urut satu-satu ya. Ada critical thinking, creativity, people management skill, coordinating with others, emotional intelligence. EQ juga menjadi salah satu yang sedang in di tahun 2020 nanti. Lalu ada judgment and decision making skill, service orientation skill, negotiation skill, cognitive flexibility skill, dan ada hard skill yang dibutuhkan. Apa aja? Itu sekarang teknologi sedang berubah ya. Kalau kita tahu industri sekarang ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang saya percaya begini, kita di 4.0, tapi kita akan masuk ke 5.0. Apa itu industri 5.0? Menurut saya, kalau yang industri 4.0 masuk ke ranah digitalisasi, target personal, industri 5.0 itu bicara tentang social digitalization. Ya, bagaimana semua sekarang terconnecting secara sosial di dalam digital ya. Hari ini yang Bapak Ibu ada, kita sedang terconnecting tetapi secara digital. Dan ini kedepannya akan masif dan makin bertumbuh, semakin besar dan semakin besar. Karena itu dibutuhkan ada 10 skill yang Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini silakan ambil evaluasi terhadap diri Anda, lalu skill-skill apa saja yang mungkin bisa kita lakukan. Karena minggu depan kita akan bicara tentang service skill. Di dalam era yang baru, saya akan mendatangkan X dari salah satu bos yang ada di BCA, ya, namanya Ibu Yeti. Ibu Yeti ini adalah kepala dari Service Quality Wilayah, ya, yang ada di Bank Sentral Asia. Beliau sudah 30 tahun bergerak di kurang lebih services. Jadi minggu depan ini pasti akan menarik. Kenapa? Bersama dengan Coach Edwin juga akan membagikan bagaimana services ini akan berlangsung. Jadi minggu depan juga ini adalah minggu di mana saya berharap teman-teman juga bisa belajar sesuatu dari service skill ya. Nah, apalagi sekarang kita melihat setelah itu skill mastery. Jadi di skill mastery kita skip. Kenapa? Bapak Ibu nanti mesti evaluasi dan mulai cari apa-apa aja yang harus dibutuhkan sekarang, skill apa saja. Lalu yang ketiga, kombinasi dengan market knowledge. Apa itu market knowledge? Market knowledge adalah posisi market saat ini sedang menghadapi dan terjadi apa. Nah, sekarang kita lihat. Consumer style itu berubah sekarang. Kita bicara tentang corona, tapi saya percaya corona pasti akan berlalu. Ya, corona pasti akan berlalu. Tapi consumer style itu berbicara mengalami banyak sekali perubahan terhadap habit yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Kemarin beredar di WhatsApp grup bahwa ada framing. Tanggal 1 Juli akan terjadi perubahan, orang mulai boleh ini, tanggal ini boleh ini. Itu semua masih wacana karena memang pemerintah belum memberikan kabar pastinya. Nah, saya melihat ada 4 style consumer yang betul-betul sekarang sedang hadapi. Yang pertama itu adalah stay at home lifestyle. Gaya hidup baru, tinggal di rumah, dengan semuanya main di rumah, kerja di rumah, ya. Bahkan dengan adanya physical distancing ini, banyak orang betul-betul ya tidak akan keluar rumah. Hanya ada beberapa bisnis saja yang memang diizinkan untuk beroperasi. Jadi semua stylenya sekarang seperti ini. Yang kedua ada yang saya sebut dengan primary needs. Ini adalah style yang sedang terjadi. Konsumen kini
kebutuhannya dari aktualisasi diri kepada kebutuhan utama saja. Yang tadinya orang mikirin aktualisasi diri, nah jadi dia sekarang mikir yang penting gimana saya bisa survive dulu, ya. Kebanyakan masyarakat akan berpikir ke arah sana. Bagaimana saya bisa survive? Makanya tidak kaget kalau di sosial media itu yang jualan sekarang, wow, semua orang bergerak, semua orang melakukan. Nah, lalu yang ketiga, saya melihat apa yang terjadi dengan konsumen style sekarang itu semuanya mengarah ke virtual, semuanya virtualisasi. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik dan semuanya beralih menggunakan media virtual dan digital. Jadi orang yang tidak mengerti, ya khususnya orang tua saya sajalah yang gampang. Dia bertanya-tanya kepada anak-anaknya ini cara gunainnya seperti apa. Kalau yang lalu saya pernah mengajarkan ada yang saya sebut dengan digital imigran dan juga ada digital natif. Orang tua sekarang berusaha masuk ke digital imigran, dia berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Saya percaya kalau itu dilakukan terus-menerus dan dia mulai melihat, dia akan menjadi digital natif nantinya. Jadi sekarang ini semua sudah masuk ke ranah virtual. Lalu yang keempat adalah empathic society. Semua orang sedang lomba-lomba untuk punya empati yang tinggi sekarang. Kita lihat dokter ya banyak mengirimkan kemarin juga di Mata Najwa, di sosial media Mata Najwa atau dikatakan bahwa dia menulis bahwa silakan Anda bisa memberikan ucapan kepada para dokter yang sedang melayani dan itu diposting ya. Nah, jadi semua sedang masuk ke sana. Bahkan beberapa instansi organisasi ya melakukan bakti sosial, mereka turun ke jalan, membagikan kepada orang-orang. Empathy society ini mulai meningkat dengan tinggi, sangat tinggi, dibarengi dengan corona yang saat ini terjadi. Nah, jadi ini sekarang menjadi style masyarakat kita. Menurut saya sampai kapan? Ini akan terjadi mungkin ya, saya mempredik bisa terjadi sampai di bulan Desember. Kenapa? Sampai memang kita punya vaksin dari corona atau vaksin COVID-19 ini sudah dikeluarkan dan resmi. Menurut saya di situ perlahan-lahan kita akan kembali. Tetapi memang karena sudah menjadi habit, apapun yang dilakukan lebih. Jadi kalau kita melihat perkembangannya itu ada empat tingkatan dalam membangun diri kita. Itu pertama yang saya sebut dengan paradigmasif, ini yang sedang kita lakukan. Kalau ini kita sudah mengerti dan kita kerjakan, akan berubah menjadi yang saya sebut dengan habit. Habit itu minimal 3 kali 30 hari. Jadi kami melihat ada sebuah penelitian, 3 kali 30 hari, kalau Anda lakukan itu terus-menerus menjadi sebuah habit, lalu habit yang dilakukan terus-menerus selama 1 tahun itu akan berubah menjadi yang saya sebut dengan culture. Culture yang dilakukan terus-menerus itu akan berubah menjadi value. Nah, kalau value itu sudah menetap di dalam diri kita, kemanapun Anda pergi, Anda akan bawa itu dan Anda akan ajarkan itu kepada orang-orang. Nah, ini 4 tingkatan biasanya membangun di dalam diri. Nah, karena kita sudah cukup lama melakukan ini, akhirnya yang terjadi adalah kita menjadi habit. Ini akan menjadi habit, gitu ya, menjadi satu habit yang baru, di mana orang-orang yang tadinya belanja mesti keluar, sekarang tidak keluar, dan ini akan menjadi habit. Nah, ini adalah 4 consumer style yang memang terjadi, menurut prediksi saya bisa sampai di bulan Desember, sesuai dengan Pak Jokowi pernah mengumumkan di detik.com bahwa Indonesia akan betul-betul bebas itu di Desember dan Januari baru berangsur-angsur ekonomi sedang diperbaiki, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Nah, sekarang kita melihat ini beberapa ini hanya cepat saja ya karena ini kondisi yang terjadi di per 25 April. Sekarang kasusnya sudah bertambah ya lebih dari 10.000. Kalau kita lihat behavior ini sumbernya adalah Kantar Indonesia, orang lebih banyak sekarang ada di rumah. Jadi 80% Indonesian spending most of their time at home. Jadi sekarang ini semuanya rata-rata ada di rumah ya. Semua lebih banyak berinteraktif dari rumah. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Saya menyebutnya dengan Internet of Things. Semua di-connectingin dengan internet. You cannot stop the wave, but you can learn to surf. Kalau Anda tidak bisa ya melihat wave-nya, sekarang ini kalau Anda punya pola pikir tidak bisa melihat wave-nya, ini arah gelombangnya lagi kemana? Jadi saya melihat begini, dalam setiap masa itu selalu ada wave, ada gelombang. Ya, nah gelombang, trendsetternya lagi kemana? Apa yang harus saya lakukan? Nah, Anda harus bisa masuk ke trendsetter itu. Kalau Anda tidak bisa masuk ke trendsetter itu, Anda tidak sedang riding the wave, tapi Anda sedang tenggelam di dalam sebuah gelombang. Ya,
Anda sedang masuk terseret ke dalam arus gelombang. Karena itu you cannot stop the wave. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan gelombang apapun yang terjadi. But kalau hari ini kita nggak pernah bisa belajar untuk surf, ya, kita sekarang harus belajar surf. Kita harus riding the wave, di atas the wave, dan kita bisa melewati setiap badai yang ada. Nah, bagaimana caranya? Lakukan inovasi strategi. Ini yang harus Anda lakukan. Ada 3 poin, ya, saya dengan cepat. Yang pertama adalah core bisnis Anda. Yang kedua, apa yang harus Anda lakukan? Di core bisnis ini adalah produk yang sudah ada, dan biasanya Anda melayani pelanggan di pasar yang sudah ada, dan menggunakan aset perusahaan yang sekarang ada. Ini adalah core, namanya juga core. Ya, memang yang selama ini sudah Anda lakukan. Nah, kalau ini mengalami kendala, Anda harus mulai lakukan yang saya sebut dengan adjustment. Lakukan adjustment, lakukan inovasi untuk memperluas bisnis Anda. Apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dibuat, ini harus Anda lakukan. Memasuki pasar dan pelanggan yang mungkin mirip-mirip dulu nih dengan apa yang selama ini sudah Anda lakukan. Lakukan mirip-mirip, tambah produknya kek, tambah produk apa kek, lalu kombinasi dengan apa kek. Nah, ini yang harus Anda lakukan adjustment. Baru yang terakhir, adjustment sudah dilakukan, Anda akan melakukan transformation. Apa itu transformation? Transformation itu mengembangkan sebuah terobosan baru dan menciptakan hal baru dengan pasar yang baru. Nah, ini harus dilakukan di dalam sebuah company, ya, apapun jenis perusahaan kita, apapun, kalau Anda nggak punya perusahaan, tapi Pak, bagaimana saya? Ya, Anda harus lakukan transformation, menciptakan pasar baru dengan menargetkan kebutuhan pelanggan baru berdasarkan data-data dari yang tadi. Market knowledge. Dari market knowledge ini, apa produk dan aset yang harus saya kembangkan? Kalau ada aset yang harus dijual, atau ada aset yang harus saya lego dulu, sementara supaya saya bisa membuat sebuah produk baru, itu harus dilakukan. Nah, inilah pola berpikir yang kita harus sama-sama kerjakan. Saya memberikan beberapa contoh buat Bapak Ibu, waktu saya tinggal mungkin 3 menit, sebentar 3 menit lagi saya akan selesaikan. Ini ada beberapa produk yang saya lihat dengan menggunakan Corona sebagai basics, ya. Ya, itu ada produk-produk Sasa, Got Your Back, ya. Got Your Back Kit, Sasa Got Your Back Kit. Jadi Anda bisa melihat Sasa bungkus pakai masker tambahan. Jadi di dalam tools kit yang Sasa kirim, ya, ini Sasa kita tahu ini adalah penyedap rasa, dia bungkus dengan kit ditambah dengan ada masker. Lemonilo juga, lalu semuanya berbau-bau, iklannya sudah berbau-bau ke arah corona. Karena wave-nya lagi di sana. Ya, Anda harus masuk sesuai dengan wave yang ada. Arahkan ke sana gitu. Oke? Kita lihat contohnya lagi. Ini hotel. Teras kita hotel. Hotel berubah. Dia menawarkan jasa untuk mencuci, ya, membersihkan, mensterilkan, dan harganya juga tidak terlalu mahal. Bayangin, ya, daripada karyawannya nganggur, dia mulai buka deep clean and sanitize. Oke. Lalu Nivea berubah juga, yang tadinya ini adalah misalnya buat kulit kecantikan, mereka ngelihat ada satu peluang. Mereka mengeluarkan sebuah produk baru, Nivea Hand Sanitizer. Karena memang hand sanitizer itu kemarin itu sangat dibutuhkan dan masif, orang-orang lagi berebutan. Ya, beli hand sanitizer itu bisa 1 galon, ada yang 1.050.000, 1.100.000. Jadi Nivea melihat ada peluang itu dan dia mulai melakukan. Ada lagi, ya, beberapa restoran-restoran mulai melakukan yang disebut dengan frozen food, ya, bagaimana mereka lihat bahwa oh nih bakmi bisa di frozen, habis itu bisa dikirimkan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini yang terjadi. Ya, semua berinovasi, semua melakukan inovasi. Mereka melakukan transformation. Gitu. Mereka mengerjakan transformation. Lalu hotel semuanya sepi, ya, kita tahu. Tetapi yang terjadi adalah sekarang hotel dipakai buat menginap. Work from home room package, ya, di Bali ada yang menawarkan menginap 3 juta untuk 1 bulan, ada yang menawarkan 1.500.000 bahkan itu bisa untuk 1 bulan. Nah, semua berubah, ya, melakukan inovasi yang begitu kreatif dan luar biasa.
Nah, ada beberapa hotel besar juga Mercure, dia bikin Eat Me Home. Jadi home delivery, bisa pesan tetap, lalu bisa diantar langsung sampai ke rumah. Nah, ini lihat, masak di rumah saja, ya. Mereka melihat bahwa, lihat tagline-nya, di rumah saja, hashtag di rumah saja, bersih, lezat, bernutrisi. Lihat tagline-nya, semua pakai Blue Band, hashtag di rumah saja. Nah, hashtag-nya ini menjadi hashtag-hashtag yang memang sesuai dengan iklan-iklan yang sekarang lagi pandemi ini terjadi. Lalu kita lihat Day-Trans yang tadinya dia mengangkut orang, sekarang dia buat paket, ya. City Trans itu harusnya travel dari Jakarta ke Bandung, Bandung Jakarta, mereka berubah juga, langsung mereka lakukan perubahan dan shifting. Nah, yang dilakukan juga mall dijadikan bilik rumah sakit. Ini sudah tidak tidak heran lagi karena memang kondisinya sedang terjadi, ya, karena mall sudah hampir 1 bulan tidak beroperasi. Lalu RH Klinik juga mereka melakukan, semuanya lakukan perubahan-perubahan, ya. Apalagi Transmart, semuanya lihat hashtagnya, pesan hari ini sampai, paket sembakonya, karena ini ada sembako, mereka bikin sembako. Nah, inilah yang saya berharap Bapak Ibu bisa lakukan dan bisa kerjakan. Saya percaya bahwa kalau kita nggak pernah ngerubah, dan hari ini nggak pernah melakukan apa-apa, dan Anda tidak pernah do something, you get nothing. Do not expect more until you do more. Do more, then you will get more. Jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kalau mau dapat lebih, ya, Anda harus bayar lebih. Apa yang Anda bayarlah, itu yang akan Anda dapatkan. Anda tidak pernah berani membayar apa-apa, Anda tidak mau melakukan apa-apa, someday begitu semua ini hilang, ya, semua corona ini hilang, Anda akan menjadi orang yang terhilang. Karena itu, ya, akhir kata dari saya berharap materi yang kami berikan hari ini bisa membantu rekan-rekan semua untuk betul-betul mengalami yang saya sebut dengan paradigm shift. Perubahan cara Anda berpikir, perubahan cara Anda melihat sesuatu, dan mulai mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sukses selalu untuk Anda. Saya kembalikan kepada Edwin. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa tanyakan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan, minggu depan kita akan dilayani oleh orang yang luar biasa, ex dari bos BCA, ya, yang nanti akan bicara tentang services bersama dengan Coach Edwin, yang nanti akan juga berbicara tentang services. Jadi silakan Bapak Ibu juga bisa join, karena komitmen kami selama bulan puasa ini kami akan membuat kelas betul-betul free buat Bapak Ibu mengembangkan setiap talenta dan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu, ya, supaya punya skill dan keterampilan yang baik. Ya. Silakan, saya kembalikan kepada Coach Edwin. Oke, baik. Terima kasih untuk Coach Denny dan Coach Onan. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa saya highlight. Ada yang pertama, untuk punya result yang baru, tentunya ya kita juga harus punya mindset yang baru juga. Karena kalau tidak, result yang baru tidak akan bisa tercapai. Selanjutnya, yang tadi sudah dikatakan adalah fit, fokus, isi, dan tipe. Ini yang harus di-aware dan di-manage tentunya, ya. Lalu growth mindset itu harus tetap di-improve supaya bisa mendatangkan hal-hal atau posisi yang baik, yang lebih produktif. Tetapi fixed mindset yang jelek itu harus secara terus-menerus diubahkan. Lalu kita memang tidak bisa mengkontrol apa yang masuk dalam pikiran kita. Contohnya gini, kita nggak akan pernah bisa mengkontrol burung yang terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa mencegah atau bisa mengkontrol burung yang terbang itu untuk buat sarang di atas kepala kita. Tabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Lalu ketika kita menabur tindakan, maka kita akan juga tentunya menuai karakter. Lalu ketika kita menabur karakter, kita juga akan menuai masa depan yang lebih baik lagi. Lalu yang terakhir adalah evaluasi skill yang kita miliki. Harus terus di-improve untuk senantiasa mengikuti keadaan pasar atau consumer style. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan di sini karena waktu kita tidak banyak lagi, maka saya akan hanya membacakan satu saja. Selanjutnya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan tetapi belum juga nanti kami bacakan, Bapak Ibu bisa langsung nanti
ketik DM saja di Instagram @maxima_impact_indonesia. Saya ulangi, @maxima_impact_indonesia. Atau yang kedua bisa juga di Denny Tantono Life Coach. Ya, saya ulangi, @Denny Tantono Life Coach. Atau juga bisa ke teman-teman atau Bapak Ibu ingin bertanya kepada Coach Conan, bisa juga langsung saja di DM di @Fernando_Conan. Saya ulangi, @Fernando_Conan. Jadi ketik saja DM pertanyaannya, nanti Bapak Ibu kita akan jawab di sana pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi yang sudah masuk di sini adalah dari Bapak Daniel V. Lee. Pertanyaannya demikian. Great sharing and highly appreciated. By the way, bagaimana kita bisa membantu seseorang mulai keluar dari mindset mereka yang menurut kita kurang baik? Gitu ya. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu seseorang untuk mulai keluar dari mindset mereka yang menurut kita kurang baik? Mungkin dari Coach Denny atau Coach Conan bisa menjawabnya. Silakan. Mungkin Coach Conan silakan. Saya beri kesempatan buat Coach Conan bisa menjawab. Thank you. Oke, saya izin share screen terakhir. Tadi belum share my contact ya, kalau ada yang mau hubungin, tanya hasil tes, fixed growth mindset. Nah, pertanyaannya, ini Pak Daniel, ini pembicara juga ini ya, dari Smart Digitalk, Smart FM, luar biasa. Pertanyaannya adalah, seperti ini. Bagaimana bisa membantu seseorang mulai keluar dari mindset-nya mereka yang menurut kita kurang baik? Ya, bagaimana kita bisa membantu seseorang mulai keluar dari mindset-nya yang menurut kita kurang baik. Nah, di sini saya mau spotlight dulu. Kita tidak bisa merubah seseorang nih. Jadi mindset-nya itu dulu. Karena kalau kita berusaha merubah seseorang, kita pasti stres. Karena itu very uncontrollable. Tapi kita bisa menolong orang berubah. Ya, menolong orang berubah. Dan di sini juga ada kalimatnya, Pak, bagaimana membantu seseorang mulai keluar dari mindset mereka yang menurut kita kurang baik. Nah, takutnya menurut mereka baik-baik aja. Ya, selama menurut mereka baik-baik saja, kita sebenarnya nggak bisa paksakan. Karena kita nggak bisa paksa orang berubah. Ketika orang dipaksa, orang tersiksa. Jadi, yang pertama adalah sadari box mereka kan ya. Ketika box mereka buruk, yang pertama yang kita bisa lakukan hanya memahami mereka dulu. Kadang-kadang kita maju dengan box kita, seolah-olah dia itu kita, atau kita itu dia, atau dia itu kita. Jadi kita pakai standarnya box kita, yang baik itu ini, padahal buat mereka begini juga baik-baik aja. Jadi kita harus membangun rapport dulu nih. Rapport itu artinya itu kedekatan. Ya, kedekatan memang kita tulus, bukan mau apa-apa pengen hal yang lebih baik, tapi kita nggak bisa kadang-kadang kalau memang rapportnya belum terbangun, orang udah risih. Nah, kalau orang udah risih, itu denial-nya kuat sekali. Jadi yang pertama, buat saya, memahami. Memahami dulu ini orang seperti apa dan bangun rapport. Memahami itu butuh mindfulness. Mindfulness dalam artian, kalau kita kenal orang ini, kita nggak bisa bawa 1000 kelemahan atau dosa-dosa dia dan kita sudah dengan box kita yang kita jadikan standar yang benar gitu. Ya, kita harus ini dulu. Nah, berikutnya yang saya lakukan biasanya untuk mendorong atau menolong orang berubah, ya ada 3 unsur ini, Pak. Yang pertama adalah tulus ya. Kita harus niatnya tuh tulus, artinya nothing tulus. Karena kan orang bisa tetap nggak berubah. Kita udah capek-capek loh, begadang temenin dia, berubah sebentar balik lagi. Makanya kudu tulus yang artinya nothing tulus. Ya udah, yang penting saya tulus. Kalau nggak kita sambil merubah, ya sambil bisa marah-marah juga nggak sabaran. Yang kedua itu semangat, never give up. Karena ya kita harus coba, kadang-kadang perubahan itu kan proses bisa cepat, bisa lama gitu. Ya, bisa cepat, bisa lama. Yang ketiga adalah kreatif melakukannya. Karena ada orang tua bilang gini, Pak, saya sudah ke anak saya ya, saya udah berusaha 3 tahun, Pak, tetap nggak ada perubahan, usahanya cuma itu-itu aja. Udah tahu gagal, masih dipakai aja. Harus kreatif nih, mikirin cara apa ya yang bisa saya lakukan, hal berbeda apa yang belum saya coba, yang kira-kira bisa efektif. Jadi, kalau tulus bicara nothing tulus, semangat bicara never give up, kreatif bicara change your approach if doesn't work. Ya, kalau nggak works, gue coba, nggak works, coba pendekatan yang lain. Karena men-trigger perubahan harus kreatif. Selebihnya bantuan profesional, di coaching, di training. Ya, kalau kita sebagai hubungannya dekat, kita bisa mentoring, ya role model hidup. Itu akan men-trigger perubahan. Itu sih jawaban dari saya.
ini ada power statement buat Bapak Ibu semua yang coba saya coba sharekan, bahwa Bapak Ibu harus ingat ya, bahwa perlu diingat strategi apapun yang Anda lakukan, baik itu mau menolong orang lain atau Anda sedang mengerjakan sesuatu, itu tidak bekerja dalam semalam. Lakukan saja dengan konsisten, baru Anda akan bisa melihat hasil yang maksimal. Jadi jangan pernah seperti Loro Jonggrang membangun tangkupan perahu dalam waktu 1 malam. Jadi perlu diingat, apapun yang Anda kerjakan untuk orang lain, seperti Koran sudah katakan, tetap tulus saja, lakukan dengan baik saja, karena memang kita melihat ada hal potensi yang bisa dikerjakan terhadap orang itu, kita langsung bantu. Lalu apapun strategi yang nanti Bapak Ibu akan lakukan setelah dari sini, lalu Anda jangan langsung berharap bahwa langsung selesai ini, langsung praktekin, langsung kelihatan hasilnya. Tidak akan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu akan melihat sesuatu yang maksimal terjadi pada waktu nanti, the end of, dari ujungnya Anda akan melihat. Gitu. Kita harus percaya bahwa ya ada sesuatu yang baik, sesuatu yang positif yang akan terjadi dalam kehidupan kita. The end, ujung terakhirnya. So, tetap semangat secara konsisten lakukan, maka Anda akan melihat ujung hasilnya yang maksimal. Saya percaya begini, apa yang Anda tabur, itu pasti akan Anda tuai. Jangan pernah berharap Anda akan menuai sesuatu yang baik, besar, kalau Anda tidak menabur apa-apa. Ada orang, saya seringkali ceritakan, nabur biji kacang hijau, begitu bertumbuh menjadi toge, ya, lalu dia marah, kok jadi toge, Pak? Memang kamu ngarepin apa? Saya berharap tumbuhnya jadi duren, Pak. Waduh, yang mana mungkin kamu nanam biji kacang hijau jadinya toge. Karena perbedaannya signifikan antara nabur biji duren sama kacang hijau. Kalau kacang hijau nggak usah diapa-apain, 3-4 hari tumbuh tunas, ya. Tapi kalau duren Anda taruh di dalam sebuah gelas, isi air, isi kapas, Anda isi di situ, 3 hari nggak diapa-apain, busuk. Jadi apa yang Anda tabur, itulah yang pasti akan Anda tuai. Ini adalah sebuah prinsip, sama seperti Anda prinsip gravitasi. Lempar barang ke atas pasti jatuh ke bawah. Anda lempar di Amerika, barang ke atas jatuhnya juga ke bawah. Anda lempar di Jepang, barang ke atas jatuhnya ke bawah. Nah, ini prinsip yang harus Anda ingat. Lakukan saja sesuatu yang positif, ya, karena pasti akan Anda menabur sesuatu yang positif juga. Walaupun tidak langsung dirasakan, tetapi pasti ujung terakhirnya itu yang akan Anda dapatkan. Itu dari saya, ya. Yes, semoga menjawab. Saya kembali. Baik, tentunya juga kita harus, itu highlight yang bagus, tetap melayaninya dengan tulus, bukan membawa orang untuk selalu mendekat kepada kita nih, tapi tentunya membawa orang itu mencapai kemaksimalannya. Apa yang bisa kita lakukan ya, tentunya kita temani dia dengan tulus sehingga dia bisa mencapai kemaksimalannya di dalam apa yang dia sedang kerjakan. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada sesi hari ini di Paradigm Shift, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap antusiasme yang telah diberikan. Kami berharap dapat terus memberikan kontribusi yang positif bagi setiap kita di dalam masa-masa yang seperti ini. Jadi tibalah kita pada penghujung acara kita pada kesempatan hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita semua masing-masing keluar, kita mau keluarkan dulu muka-mukanya semuanya karena kita akan berfoto bersama. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini videonya masih di-close, silakan dibuka karena kita akan berfoto bersama nih ya, supaya bisa tetap eksis semuanya. Nah, oke. Pak Randy Kurniawan, tolong kameranya dinyalakan dulu Pak. Pak Randy Kurniawan, ya. Ada juga Ibu Yeti. Wah, ini luar biasa. Ada Pak Hafidz Taniago, boleh dinyalakan dulu Pak. Ada ini Bapak atau Ibu Zubair, silakan tolong dinyalakan. Ada Pak Ibar, Pak Firman, Pak Arsonoli, dan Pak Erva Rabi Airlangga ya. Boleh tolong dinyalakan dulu. Ada Eva Susana, hai Eva, kumaha damang. Selanjutnya ada siapa lagi yang belum dinyalakan videonya, kita cek dulu ya. Ada Pak Sahar dari Makassar ini.
Century 21 Base, tolong nyalakan dulu Pak. Ada Pak Hari, ada Pak Gary JV, ada Pak David, ada Ibu atau siapa ini? Gita Gaur, Betty Chandrawati. Nah, oke, Bu Gita Gaur sudah nyala. Oke, baik. Kita akan berfoto bersama dulu. Halo Pak Arsono. Oke, yuk semuanya standby, mukanya agak mendekat sedikit. Jangan lupa kasih senyuman yang paling seksi. Oke, siap. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tunggu sebentar, sabar. Tunggu. Ya, yuk silakan mukanya sedikit mendekat, kasih jempol, kasih apa aja terserah, kasih senyuman yang paling manis. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1 kali lagi. Sebentar. Oke, yuk. Sama-sama semuanya. 1, 2, 3, say cheese. Oke, baik. Jangan lupa saya mengingatkan kembali bahwa minggu depan, ya, minggu depan tanggal 14 kita akan kembali mengudara dengan tema Service Skill in New Era. Jadi pastikan Bapak Ibu segera mendaftarkan karena ini kita akan membahas apa sih yang harus kita lakukan, service apa yang kita akan lakukan di zaman New Era ini. Baik. Akhir kata, saya mewakili Maxima Impact Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau hari ini. Terima kasih Pak Edwin. Terima kasih. Mohon Terima maaf. kasih Pak Denny. Ini ada signal yang kurang. Thank you Pak Denny. Thank you. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Sukses selalu. Sukses Thank selalu. you Pak Edwin. Thank you Pak Edwin. Terima kasih Thank semuanya. you semuanya. Thank you. Thank you. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semua Maxima Impact. Semoga mendatangkan Thank berkah. you, Dan. God bless you. Stay healthy, stay positif, dan stay produktif. Terima kasih, Pak Denny. Minggu depan. Terima kasih. Thank you all. Pak Sahar. Pak Denny. Ini kalau pesawat sudah bisa terbang ke Makassar lagi ya Pak Denny ya. Ya Pak, ada jatuh. Pak Tommy. Kangen Pak sama Pak Sop Denny. konro Pak, sop konro Pak, menanti Pak, sop konro. Mantap nih. Woi, saya Komandannya di ikut bawah ya. kalau ke Makassar, woi. Nah, ikut ke Makassar. Ya, mantap. Siap segera. Sorong, terima kasih Sorong, tidak ada Sorong, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Maxima Impact Mantap Indonesia. teman-teman di Sorong nih. Oh, terima kasih Jauh sekali. Dokter Lahan, terima kasih Dokter. Pak William, terima kasih Pak William. Pak Otto, terima kasih dari Good Personal Care, terima kasih. William, Otto, thank you. Ada Ginto. Ibu Andi, terima kasih dari Makassar. Pak Ginto. Thank you Kodet, thank you. Thank you Ko Edwin. Bu Yeti. Bye-bye. Di bawah juga komandannya ya Pak ya. Besar, tuh. Saya lihat foto Ibu di rumah besar itu. Itu rumah sudah jadi milik ya Bu ya? Teman dari Century besok ada join di acaranya Citra. Ya, betul. Ya, Kami ya sudah join Pak. semua Pak. Betul. Kami sudah daftar semua. Sentur 1B sudah daftar semua. Besok ketemu lagi Pak Denny. Besok Iya Pak. khusus dari Citra lain besok ya. Ya, Pagi, Ya kan, Pak. pagi jam 10. ya betul. Sehingga Untuk teman-teman dari Century 21 Base, sampai ketemu lagi besok ya, hari Sabtu ya. Siap. Ketemu lagi besok. oke, siap Pak. Thank you Pak. Terima kasih, sukses. Sukses terus. Iya. Oke Dan. Bu Yeti. Halo Pak Denny. Halo Michael. Sampai ketemu ya Pak. Sampai ketemu minggu depan, Bu Yeti. Sampai jumpa. Nih Tica. Ya Tica, halo. Halo. Nih Michael. Ya. Yes, Michael. Sampai ketemu Koden. Thank you, keren banget. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ya, oke. Bye, Tuhan berkati.
Terima kasih Pak Edwin, Pak Denny, Pak Konan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak James dari Berau, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, Pak. Terima kasih untuk teman-teman dari MTP Group. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, Itu ada sih. listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I